Sebelum pusing, musik dulu. Oke, kita mulai series sekarang ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan di video ini saya akan menjelaskan metode transportasi modified distribution dan contoh soal yang visible dengan menggunakan metode FAM. FAM sendiri adalah Vogel Approximation Method. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu metode transportasi modified distribution. Yang pertama, definisi. Metode transportasi modified distribution adalah teknik pengambilan keputusan operasional yang digunakan untuk menentukan rencana pengiriman barang dari beberapa sumber ke beberapa tujuan dengan biaya minimal. Yang kedua, tujuan. 1. Mencapai biaya pengiriman minimal. 2. Maksimal pemanfaatan sumber daya. 3. Memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga itu langkah-langkah. Yang pertama itu membuat tabel awal, masukkan data ketersediaan, kebutuhan, dan biaya pengiriman. Dan yang kedua, menentukan jalur vertikal atau pilih jalur dengan biaya terendah. Dan yang ketiga, menghitung kebutuhan dan ketersediaan sisa, perbarui tabel dan berdasarkan jalur vertikal. Yang keempat, mengulangi langkah 2 dengan 3 hingga semua kebutuhan terpenuhi. Yang kelima, menghitung total biaya. Yang keempat, rumus. 1. Biaya pengiriman tabel biaya pengiriman total biaya per unit kali jumlah unit. Yang 2. Ketersediaan sisa awal kurang ketersediaan unit terkirim. Dan yang ketiga, kebutuhan sisa, kebutuhan awal dikurangi jumlah unit terpenuhi. Yang kelima, kelebihan, yaitu meningkatkan efisiensi pengiriman dan mengurangi biaya pengiriman. Dan 3. Membantu dalam mengambil keputusan. Yang keenam yaitu ada kekurangan. 1. Kompleksitas perhitungan. 2. Kesulitan dalam menentukan jalur vertikal. 3. Ketergantungan pada data akurat. Yang terakhir yaitu contoh aplikasi. Yang 1. Pengiriman barang dari gudang ke toko. 2. Distribusi produk dari pabrik ke pelanggan. 3. Pengiriman bantuan manusia. Oke, selanjutnya yang kita bahas kali ini adalah metode FAM. Sebenarnya metode FAM-nya ada 3, yaitu ada NWS, ada LCM, ada FAM, yaitu Vogel sendiri. Jadi yang akan kita bahas kali ini adalah FAM, Vogel Approximation Method. Jadi FAM itu adalah metode pencarian solusi eksperimentasi untuk menyelesaikan masalah transportasi. Dalam operasi penelitian, metode ini dikembangkan oleh Werner Vogel pada tahun 1958. Nah, ini Bapak Werner Vogelnya. Ganteng, Cuk. Werner Vogel sendiri, ini biodata Bapak Werner Vogelnya ya cuy, bisa dibaca. Oke, jadi itu dia guys, Bapak teknologi kita. Gacor, wah. Oke, lanjut ya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu FAM. Yang pertama, kelebihan FAM. 1. Mudah dipahami dan mudah diimplementasikan. 2. Cepat menemukan solusi awal. 3. Mengurangi kompleksitas perhitungan. 4. Membantu menemukan jalur vertikal. Yang kedua yaitu langkah-langkah. Yang pertama itu buat tabel transportasi. Yang kedua itu hitung selisih biaya atau penalti antar jalur. Yang ketiga, tentukan jalur dengan penalti tertinggi. Yang 4, alokasikan jumlah unit maksimum ke jalur tersebut. Yang 5, perbarui tabel transportasi. Yang 6, ulangi langkah 2-5 hingga semua kebutuhan terpenuhi. Contoh aplikasi yaitu pengiriman barang dari gudang ke toko, distribusi produk dari pabrik ke pelanggan, dan pengiriman bantuan kemanusiaan
kelemahan farm, yaitu yang terakhir itu kelemahan farm. Yang satu, tidak selalu menemukan solusi optimal. Yang kedua, memerlukan hitungan manual. Yang ketiga yaitu sensitif terhadap perubahan data. Sekian, lanjut. Langsung saja, yaitu ini contoh soal yang kita buat, yaitu diketahui kapasitas pabrik, yaitu pabrik 1 yaitu 150, pabrik 2 175, pabrik 3 yaitu 275, dan dengan kapasitas gudang yaitu sebagai tempat yang akan kita kirim, yaitu kapasitas gudang A yaitu 200, kapasitas gudang B 100, kapasitas gudang C 300. Dengan biaya distribusi yaitu antara pabrik 1 ke gudang A yaitu 6, pabrik 1 ke gudang B yaitu 8, pabrik 1 ke gudang C yaitu 10, dan selanjutnya pabrik 2 ke gudang A itu 7, ke gudang 11, ke gudang B 11, ke gudang C juga 11, dan pabrik 3 ke gudang A 4, ke gudang B 5, ke gudang C 11, 12 ya, 12, maaf. Jadi kalau kita sudah mengetahui kapasitas pabrik, maka yang ditanya yaitu alokasi yang tepat. Oke, selanjutnya untuk mencari metode farm, alur yang pertama yaitu menentukan biaya terendah dari baris yang sini, dari pabrik 1, atau terendah yang itu kan yang paling turun terendah kan tuh 6 dan 8 dikurangi menjadi angka 2. Dan selanjutnya di pabrik 2 11 dikurangi 7 yaitu menjadi 4. Dan pabrik yang ketiga ada biaya terendah yang itu 4 dan 5 dan dikurangi menjadi angka 1. Untuk di gudang C ada 11 dan 10 dikurangi menjadi 1. Di gudang B dikurangi itu ada 8 dan 5 dikurangi menjadi angka 3. Dan di gudang A ada 6 dan 4 dikurangi menjadi 2. Dan kita sudah menemukan angka-angka ini, maka kita mencari angka yang terbesar yaitu angka 4. Pada angka 4 yaitu berada di baris pabrik kedua, dan di pabrik kedua kita memilih angka biaya yang paling rendah yaitu 7 di sini. Maka di sini akan diisi dengan kapasitas yang maksimal, karena di sini ada 175 dan ke bawahnya ada 200, maka angka maksimal yang kita isi yaitu 175. Nah, 175. Ketika di baris pabrik kedua udah maksimal, ini harus dicoret. Selanjutnya yaitu kita mengulangi lagi metode yang awal, yaitu dua biaya yang terendah, yaitu baris ke pabrik 1 yaitu 8 dan 6 dikurangi tetap jadi angka 2. Karena sini udah maksimal kita coret ya, dicoret aja. Terus untuk baris ketiga tetap 1. Bentuk baris yang C sudah dicoret, hasilnya sisa 10 dan 12, jadi dikurangi menjadi 2. Untuk di pabrik B 8 dikurangi 5 yaitu 3. Di pabrik A yaitu 6 dikurangi 4 yaitu 2.
dan sama, kita mencari angka yang paling tinggi, yaitu ada di angka 3. Di angka 3 itu sendiri ada di kolom di gudang B. Selanjutnya kita mencari biaya yang paling rendah, yaitu kolom B, yaitu tersisa 8 dan 5. Jadi kita mengisi di angka 5. Di sini di kotak ini kita isi dengan kapasitas yang paling maksimal. Karena di sini 100 dan di sini di 275, maka di sini kita tulis adalah 100. Di sini maksimal. Karena di gudang B maksimal, maka kita coret. Selanjutnya kita menghitung dengan alur yang sama, yaitu pada pabrik ke-1 sisa 10 dan 6, ketika dikurangi menghasilkan angka 4. Di sini kan udah coret, jadi kita coret lagi ya. Dan pabrik ketiga yaitu 12 dan 4 dikurangi menjadi 8. Dan di gudang C ada sisa 10 dan 12 menghasilkan tetap angka 2 ya. Dan untuk gudang B kita maksimalkan, jadi yang dicoret. Untuk gudang A tersisa 6 dan 4, hasilkannya angka 2. Dan ketika kita sudah menemukan angka ini, kita akan sama seperti sebelumnya, kita mencari angka yang tertinggi, yaitu 8. Ketika sudah menentukan angka 8, maka kita melihat ada di baris mana dia, yaitu ada baris ketiga, gudang ketiga. Dicari biaya yang paling terendah, yaitu 12 dan 4, yaitu pasti 4 dong. 4. Kita melihat dulu sudah angka berapa di atasnya, yaitu ada angka 175. Jadi ketika kita untuk menempuh 200, maka dikurang 25. Nah, di sini jadi di kolom ini kita isi 25. Ketika 175 ditambah 25 menghasilkan 200, berarti gudang A udah maksimal ya guys ya, 200. Lanjut untuk perhitungan lagi. Di sini yaitu pabrik 1 biaya terendahnya ke 10, karena di sini udah dicoret, di sini dicoret. Terus saja di sini 10. Untuk di sini dicoret, untuk di sini kita masih ada sisa 12 nih kan. Ya, karena 5 dan 4 udah dicoret, maka dari sini turun 12. Untuk gudang C masih ada 10 dan 12. Dikurangi menjadi menghasilkan 2. Untuk gudang beda maksimal, untuk gudang ini juga maksimal. Jadi untuk angka terbesar ada di angka 12. Nah, ketika kita milih angka 12, kita melihat di kolom mana dia masih kosong. Jadi berarti kan di sini kosong, maka kita ngisi angka di sini. Ketika di sini ada angka 25 dan 100, jadi menghasilkan 125. Untuk menuju ke 275, kita membutuhkan 150. Nah, di sini diisi 150. Dan sini jumlahnya udah 275, makanya ini dicoret karena udah maksimal ya. Sini dicoret, di sini coret, di sini coret, di sini masih ada angka 10, di sini angka 10, di sini coret, di sini dicoret. Ketika kita mencari angka sama, lalu kita langsung saja kita mengisi yang sebelah sini. Karena di sini sudah ada angka 150, maka kita di sini 150. Untuk menghasilkan 150 di sini kita 150 tambah 150 jadi 300. Makanya kita di sini dicoret. Makanya kalau udah dicoret semua, maka sini angka-angka yang maksimal. Jadi untuk angka-angka yang ada yaitu 150 dikali 10 di kolom 1C ditambah 100
75 dikali 7 di kolom A, kolom 2A, dan dilanjut 25 dikali 4 untuk di kolom 3A, dan ditambah 100 kali 5 untuk di kolom 3B, dan tambah 150 dikali 12 di kolom 3C, dan ini hasilkan 4225.